Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto dan Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Teti Sulastri akan bercerita banyak soal program organisasi penggerak. Saya sapa, Assalamualaikum Pak Sunanto, Assalamualaikum Bu Teti. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Pak Sunanto bisa cerita dulu, tadi sudah disebutkan oleh rekan saya Riko. Kalau ada beberapa alasan, salah satunya adalah proses seleksi yang tidak transparan, kemudian kriteria penetapan organisasi. Itu yang jadi alasan. Tidak transparan Anda bisa jabarkan dalam bentuk apa? Yang pertama yang harus dipahami bahwa ini mundurnya Muhammadiyah itu tidak ada kaitannya dengan masalah uang ya. Jadi kami melihat bahwa seleksi POP ini prosesnya juga sangat panjang dan penentu yang melakukan POP juga bukan pihak ketiga juga. Dari internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi penentu orang yang menyeleksi POP itu di pihak ketiga kan ada namanya Semeru kalau nggak salah. Yang menentukan tentang siapa yang berhak untuk melakukan itu. Yang kedua siapa saja kriterianya. Yang ketiga apa saja yang berhak dilakukan oleh semua lembaga-lembaga mana saja. Misalnya Muhammadiyah NU sudah berkecimpung di dalam sebelum negara ini merdeka sudah berkecimpung dengan pendidikan, tapi konteksnya juga sama saja dengan lembaga-lembaga lain. Apalagi ditambah dengan kemungkinan besar ada korporasi yang juga terlibat dalam proses. Ada sejumlah yayasan disebut ya. Disebut dari situ, walaupun dibantah ada ini biaya sendiri, ini organisasi. Kalau biaya sendiri ngapain juga masuk ke dalam suatu sistem organisasi. Jadi banyak hal yang saya kira di dalam proses ini saya mengatakan bahwa apa sih yang paling penting menurut saya, apa sih yang menjadi target penggerak ini yang belum dipahami secara menyeluruh, karena menurut saya ini belum penting banyak dilakukan karena yang penting bagaimana menyetarakan suatu pendidikan yang sama rata kepada setiap anak. Lantas kaitannya sampai ini tidak transparan, ini masih dipertanyakan prosesnya, kemudian tuntutan untuk Menteri Nadiem dievaluasi kalau perlu diganti, itu korelasinya menuju ke sana bagaimana? Anda bisa jelaskan? Saya kira ini Pak Menteri juga selalu berkata bahwa beliau itu selalu mengatakan saya tahu masa depan. Masa depan itu harus dibangun oleh masa lalu dan masa kini. Kalau masa depan duluan tidak pernah dibangun dengan masa lalu dan masa kini, ya ngapain juga ada masa depan. Menurut saya pendidikan ini sudah panjang lebar dan kultur dan budaya masyarakat juga dipahami. Jadi tidak hanya pendidikan seperti yang ala di pikiran Pak Menteri. Yang harus dipahami, dia harus turun ke bawah. Apa sih sebenarnya persoalan-persoalan rakyat kita? Apa sih yang menjadi persoalan pendidikan-pendidikan kita? Sehingga ide gagasan yang besar itu harus sama rata dengan kebijakan yang mau diberlakukan di masyarakat. Oke, Pak Sunanto mau bilang bahwa dalam proses seleksi pun program organisasi penggerak untuk bisa melahirkan guru-guru berkualitas, sistem pendidikan yang berkualitas masih dipertanyakan, itu yang menjadi concern Anda kalau memang kemudian Menteri Nadiem harus diukur kemampuannya atau kinerjanya dalam hal ini. Bu Teti bisa cerita, Federasi Guru Independen Indonesia juga salah satu yang lolos ya Bu, ya Ibu bisa konfirmasi ya, yang lolos. Ibu bisa cerita kalau dari Ibu sendiri prosesnya sudah transparankah atau seperti apa? Terima kasih Mbak. Jadi saya memang malah 3 proposal saya yang lolos. Jadi itu apa saja Bu? Saya dengan satu judul tetapi di 3 level. Jadi saya akan melakukan pelatihan itu dalam konsep saya, yaitu karena 3 level yang ditawarkan, maka saya menggunakan hanya satu judul proposal untuk 3 level. Yaitu judulnya maksudnya. Yaitu saya mencoba untuk melihat bagaimana kita, nanti saya lupa judulnya yang saya bawa, yaitu intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru penggerak, sekolah penggerak menjadi sekolah yang ramah terhadap. Kalau yang jadi concernnya adalah soal transparansi, transparan atau tidak menurut Ibu? Saya dari mulai awal pertama kali disampaikan, saya tidak terlalu tertarik. Artinya bahwa saya berpikir bahwa itu adalah kalau udah pakai dana pemerintah pasti ada pekerjaan-pekerjaan berat yang harus kita lakukan dan itu harus benar-benar berintegritas. Apakah nanti bisa kita lakukan di lapangan seperti itu? Tetapi atas dorongan dari teman-teman di anggota internal saya, organisasi, Federasi Guru Independen Indonesia. Ayo kita coba, ayo kita coba. Nah, dalam prosesnya ketika coba ikut seleksi itu transparan atau tidak? Semuanya kan serba online.
Dari mulai awal kita mendaftar ada 3 tahap yang harus kita lalui, dan sudah dari awal itu aja ketika melihat prosesnya, kalau memang tidak, kalau sungguh-sungguh bakal Tidak bisa diloloskan? dapat. Iya, Oh. karena aturan persyaratan yang begitu luar biasa, yang sangat-sangat ketat, itu tidak memungkinkan banyak orang bisa lolos. Saya sendiri tidak yakin bahwa saya akan lolos, tetapi saya akan berusaha dalam waktu 2 minggu itu. Saya pertama antara mundur dan tidak, karena persyaratan ini bagaimana? Persyaratannya begitu berat ya? Persyaratannya begitu. Pak Sunanto, itu dilakukan secara online, kemudian persyaratannya tadi disebut oleh Bu Teti tidak mudah bagi semua organisasi untuk bisa lolos. Ya, kalau ada seperti pengakuan LP Ma'arif gitu, NU gitu, bahwa dikontak persyaratannya nggak lengkap, terus dikontak lagi untuk bisa dimasukkan, sudah menolak, terus saya kira apakah itu yang transparan? Apakah itu yang dianggap transparan pakai dengan kecanggihan teknologi? Kalau masih ada komunikasi di luar sistem itu. Bu Teti ada dapat? Tidak ada. Bu, Ibu organisasinya tidak lengkap, mohon dilengkapi, nggak ada ya? Tidak. Semua pakai sistem, dan kalau misalnya saya tidak lolos di waktu verifikasi awal, kan ada 3 tahap, Mbak. Yang pertama yaitu kita memasukkan profil dulu, kesepakatan dulu. Kalau misalnya merah, nanti kan tuh muncul di sistem itu merah. Profil organisasi maksudnya ya? Nah, kalau misalnya dia bisa melengkapi semua jadi hijau. Nah, saya dalam 3 tahap itu tidak langsung hijau, tapi langsung masih kurang, masih merah. Oh, juga diberi kesempatan untuk memperbaiki? Tidak memberi kesempatan, kan ada waktu jejang itu, misalnya waktunya dari tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, ketika saya memasukkan hari pertama saya masih merah dong, berarti saya harus cari lagi. Dari sistem itu nggak pernah berkomunikasi ke Kemendikbud atau kemanapun, tidak. Hanya berarti kalau saya tanya kepada keponakan-keponakan saya, kenapa sistemnya masih merah? Itu berarti ada sesuatu yang agak kurang. Masih kurang. Masih kurang, harus dilengkapi lagi. Harus dilengkapi, dan itu dilengkapi dalam kurun waktu tertentu yang diberikan. Dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Sendiri saja, karena ini kan sistem. Oke, secara online ada sebut tadi. Secara online. Nah, selain organisasi yang diketuai oleh Bu Teti, ada Federasi Guru Independen Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, ada juga sejumlah organisasi lain. Sebutlah ada yayasan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar yang juga lolos. Ada 2 kalau tidak salah. Kita bahas apakah ini juga menjadi satu hal yang yang menjadi bahan keberatan oleh pemuda Muhammadiyah sehingga memutuskan untuk mundur. Sesaat lagi kami bahas di Kompas Petang.